Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 Februari 2021 dengan judul Kita Akan Menjadi Suci. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, jangan bersinah. Mari kita ikuti penjelasannya. Perintah ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang tidak suci, melainkan pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu, atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kesucian dituntut bukan saja dalam kehidupan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi serta perasaan hati. Kristus yang mengejarkan tentang tuntutan hukum Allah yang jangkauannya sangat luas, menyatakan bahwa pikiran atau pandangan jahat itu adalah juga dosa, sama seperti kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau pikiran yang jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun tersembunyi, Yesus mengatakan itu menunjukkan bahwa dosa masih tetap bekerja di dalam hati. Jiwa masih tetap dalam empedu kepahitan dan dalam perbudakan kejahatan. Orang yang mendapat kesenangan dalam memikir-mikirkan adegan kecabulan yang memejakan pikiran yang jahat, pandangan yang penuh nafsu, dapat melihat dalam dosa terbuka dengan beban malunya dan duka yang menghancurkan hati, sifat yang sebenarnya dari kejahatan yang telah disembunyikan di dalam bilik-bilik jiwa. Masa penggodaan yang olehnya seseorang bisa jatuh ke dalam dosa yang memilukan, tidak menciptakan kejahatan yang dinyatakan, tetapi hanya mengembangkan atau menyatakan apa yang tersembunyi dan terpendam dalam hati. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal akan dipenuhi, dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga hati itu tidak akan dihanguskan dengan keinginan untuk menarik simpati dan perhatian kepada dirinya sendiri. Maka oleh penyerahan jiwa kepada Allah, hikmat-Nya dapat melaksanakan apa yang gagal dilakukan hikmat manusia. Selama kehidupan masih berlangsung, selalu ada keperluan untuk menjaga kasih sayang hati dan hawa nafsu dengan maksud yang teguh. Tidak sesaat pun kita dapat aman kecuali kalau kita bersandar pada Allah, hidup tersembunyi dengan Kristus. Makin dekat kita hidup kepada Yesus, semakin besar kemungkinan kita ambil bagian dalam tabiatnya yang murni dan suci. Dan semakin menjijikkan dosa itu tampaknya bagi kita. Lalu kemurnian dan kemilangan Kristus akan tampak semakin ditinggikan dan diinginkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Kalau pikirannya jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun tersembunyi, Yesus mengatakan itu menunjukkan bahwa dosa masih tetap bekerjaan dalam hati. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil
para menteri dan stafnya, hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, gejolak, gempa bumi, banjir, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit dan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan yang ajaib bagi kehidupan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, berikanlah hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga menyerahkan akan guru-guru dan kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi, pelihara mereka, walaupun mereka harus bergumul dan belajar dari rumah Tuhan. Banyak sekali persoalan yang mereka hadapi, namun kami percaya bahwa Tuhan akan berikan sukacita bagi guru-guru dan siswa untuk mengikuti dan melakukan proses belajar mengajar. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat. Gembala jemaat, Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersukacita dan bersyukur. Lebih daripada itu, mereka melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.